Butuh waktu panjang untuk menciptakan momen khusyuk seperti ini. Butuh perjuangan untuk ornamen khas berwarna merah terpampang bebas. Bahkan untuk sekedar menikmati pasar malam, ada intrik yang harus dibayar. Di balik semua itu, ada kisah panjang penuh liku. Begini ceritanya. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan orang Tionghoa menetap di kota Jakarta. Tapi lewat sejumlah catatan dan artefak, kita bisa menduga bahwa mereka telah hadir di wilayah ini sejak berabad lalu. Mulai dari bukti kuburan tua abad ke-17, catatan pendatang Belanda pertama abad ke-16, naskah sejarah Zhuangzi abad ke-13, hingga cerita kunjungan Fashion ke Jawa pada abad ke-5. Tapi intrik dalam kehidupan orang Tionghoa dimulai saat Belanda mendirikan kota Batavia pada 1619. Kala itu bisa disebut orang Belanda numpang di kawasan pecinan. Ada 400 orang Tionghoa yang lebih dulu menetap di sana. Setelah kebijakan migrasi besar-besaran, VOC mulai mengambil alih wilayah. Meski begitu, orang-orang Tionghoa masih bebas berdagang serta bekerja di pabrik gula. Tapi kondisi menegang. Industri gula menghadapi krisis karena ada saingan baru. Dan Gubernur VOC Adrian Falkenir menerapkan razia terhadap orang Tionghoa dari tahun 1739 hingga Imlek 1740. Tujuannya untuk membatasi pendatang baru yang tidak mendapatkan pekerjaan di kota. Oktober 1740, kerusuhan rasial tak terelakkan. Ribuan keturunan Tiongkok tewas, mengubah sungai di utara Jakarta jadi merah, yang sekarang kita kenal dengan nama Angke. Setelahnya, pemukiman orang Tionghoa mulai bergeser keluar benteng Batavia, salah satunya ke wilayah Pancoran Glodok. Baru pada akhir tahun 1820-an, orang-orang Tionghoa bisa dibilang merasakan kemeriahan Imlek lagi. Kala itu Tan Engguan yang nantinya jadi mayor orang Tionghoa memprakarsai pasar malam tahunan di Batavia. Lebih dari 1 abad kemudian, di era Soekarno, Imlek sempat diakui dan dijadikan hari raya umat beragama orang Tionghoa. Indonesia merdeka tahun 45, tahun 46, tahun 46 Bung Karno mengeluarkan surat penetapan pemerintah tentang hari raya. Pada tahun 46 pemerintah Indonesia baru 10 bulan merdeka sudah menetapkan 4 hari libur, meskipun bukan libur nasional tapi libur fakultatif. Artinya buat yang agamanya Konghucu atau dia Tionghoa, libur full yang bukan setengah hari. Tapi pada masa Orde Baru, perayaan Imlek kembali dilarang. Pak Harto mengeluarkan Impres 1467 yang membatasi adat istiadat, kepercayaan budaya, dan agama orang Cina hanya boleh dirayakan di lingkup keluarga. Tidak dilarang, tapi hanya boleh di lingkup keluarga. Tapi penerapannya Imlek nggak boleh. Ya, kemudian, tapi nggak langsung loh. Ya, meskipun tahun 67 itu baru efektif tahun 78. Nah, saat itu Imlek juga boleh dikerdilkan, huruf Mandarin dilarang, ngomong Mandarin dilarang, Konghucu tidak diajarkan di sekolah, padahal zaman saya kecil SMP, saya di SMP negeri, pelajaran Konghucu ada. Pada 1998, reformasi pun terjadi. Presiden B.J. Habibie menerbitkan aturan yang membatalkan semua aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa, termasuk penggunaan istilah non-pribumi. Kemudian ketika Gus Dur jadi presiden, Imlek pertama, bagaimana kalau kita mengusulkan Imlek nasional ke Gus Dur? Beliau nggak ngomong iya boleh atau tanya apa lagi, langsung ngomong bikin dua kali katanya. Di kota-kota besar dan di kampung, penanggalan Tiongkok sama seperti penanggalan Islam, telah memberi irama berbagai pesta dan ritual. Persis seperti yang ditulis sejarawan Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Silam Budaya II, Jaringan Asia. Ia menambahkan tahun baru dimulai dengan pesta Cap Gomeh. Sementara barongsai yang meliuk di jalan-jalan adalah transposisi budaya Jawa dari wujud singa di dataran Tiongkok.
Di Jakarta, silang budaya Imlek pun jelas dijumpai. Kewajiban untuk menyajikan ikan bandeng diambil dari tradisi orang Betawi. Bahkan keseniannya, tanjidor dan gambang kromong tak pernah absen dalam perayaan. Dan satu lagi, pasar malam yang sering kita lihat di sekitar kita juga merupakan bentuk akulturasi. Merayakan Imlek itu seperti merayakan keberagaman. Orang-orang dari berbagai latar belakang saling membagi makanan dan ucapan, merayakan salam dan pesan damai. Tapi sekali lagi, kebebasan dalam merayakan Imlek harus menemukan batu sandungan tahun ini, kala dunia dilanda pandemi. Meski demikian, sama seperti makna dari leluhurnya, Imlek selalu jadi kesempatan bagi warga keturunan Tionghoa untuk berdoa dan menumbuhkan harapan bahwa hidup esok hari akan lebih baik.